Nanti kalau memang ada kesulitan bisa diulang. Saya akan pandu. Kalau beberapa teman-teman ada yang bermasalah atau ada yang nggak bisa, silahkan di share screen aja. Nanti saya akan coba pandu. Jangan malu, jangan nggak enak ya, nggak apa-apa. Saya akan bantu. Oke, ada saddle stitch, ada perfect binding. Nah, saddle stitch itu pekerjaan jahit kawat seperti ini. Perfect binding itu lem panas seperti ini ya, udah pernah saya bahas juga. Kemudian perfect binding pasti ada spine pada punggung buku. Ini yang saya tunjukin ini adalah punggung buku. Kalau saddle stitch nggak ada punggung buku, dia langsung ditekuk. Adanya clip. Clip itu yang kemarin kita pernah bahas. Jadi bagian yang tengah itu makin menjorok keluar. Sehingga ketika nanti kita potong, ada kemungkinan dia terpotong. Bagaimana cara mengantisipasinya? Maka bagian cover dibikin agak jarak menjauh, makin ke dalam makin mendekat gitu. Makin ke luar, makin ke arah cover, makin menjauh antara halaman pertama ke halaman terakhir. Oke, untuk grip bawahnya adalah spine punggung buku. Binding work, nah pekerjaan jilid ini ada berbagai macam pekerjaan, ada metode-metode jilid, ada saddle stitch, ada perfect binding, kemudian ini ada konten di dalamnya. Ya. Jadi kita langsung praktek aja. Ya, ada folding pattern, pola lipatan, karena semua yang jilid itu akan dilipat biasanya. Nah, bagaimana pola lipatan yang teman-teman harapkan? Ini yang saya akan mencoba. Oke. Jadi dilipat dulu baru dijilid. Urutannya tuh gini, teman-teman setelah cetak kan nanti post press-nya adalah nggak pakai dipotong teman-teman. Jadi setelah dicetak langsung dilipat. Setelah dilipat langsung dikomplit. Habis dikomplit dijilid. Jilidnya entah perfect binding atau saddle stitch. Setelah itu baru di trimmer potong jadi. Gitu. Itu urutannya. Urutannya tadi pertama bayangin setelah dicetak langsung dilipat pakai mesin lipat ya, itu pakai mesin lipat. Nah, biar teman-teman kebayang folding machine ya, jadi kateran. Nah, dilipat pakai mesin lipat, mesinnya nggak kecil kayak gini. Kalau di Helberg namanya stall folder mereknya ya, atau MBO lah, stall folding machine. Nah, mesinnya kayak gini. Nah, sama kayak MBO yang ada di bengkel Postpress ya. Mesin lipat sampai jadi kateran. Kateran ini kateran. Nah, kateran tuh kayak gini ya, hook kateran. Nah, seperti ini. Kan ini udah jadi buku. Kateran itu masih berupa kateran mentah. Ya, kayak gini-gini lah ya, tumpukan-tumpukan gini. Nah, setelah itu baru nanti dikomplit. Nah, pakai mesin perfect binding. Ada yang udah gabung sama gathernya. Katakanlah mesinnya, ini kalau di kampus belum ada sih, tapi binding mesinnya kayak gini. Nah, ini kayak gini, ini gathernya. Sorry, ini udah perfect bindernya, gathernya di, nah ini dia, gather atau collectornya dia. Nah, di sini tumpukin tuh kateran-katerannya, ada banyak kateran. Nah, ini kateran-kateran ditumpuk. Nah, ini kateran-kateran ditumpuk di sini, diisi sini, ntar di collecting tuh, collecting. Ada juga tempat untuk ngisi tambahan katerannya. Nah, ini dia. Tuh, bisa lihat di sini. Nah, di ujungnya adalah perfect bindernya, dia ngelem panas. Jadi otomatis dikumpulin, setelah dikumpulin nanti di binding di sini. Setelah itu, nah ini dia nih ada tempat naruh katerannya. Ini kalau mesin Jepang ya, menurut ini. Ya, kemudian nanti atau kalau mesin sorry, ini mesin Jerman. Menurut ini mesin Jerman. Kalau mesin Jepangnya horizon. Ya ini versi kecil, ini bindernya doang.
Nah, ini kolatornya versi Jepang. Begini nih gaya, beda gaya sih. Beda gaya. Ya, stylenya beda. Nah, ini perfect bindernya. Udah kumpul dia satu kateran, maka nanti dia akan digabungin di sini, dilem panas, set, gitu kan. Pasang cover, ya kan. Baru turun ke bawah, baru masuk ke trimmer 3 sisinya. Trimmer 3 sisi, 3 side trimmer. Nah, ini mesin potong 3 sisi. Keluar jadi buku deh. Nah, ini kalau yang jadi satu kesatuan, mana ya yang lengkap? Keluar mesinnya. Nah, ini trimmernya juga di sini. Nah, ini ya udah jadi buku-buku gini, keluar udah jadi buku, udah rapi. Sampahnya di bawah sini. 3 sisi. Nah, ini perfect binder sama trimmer. Ya, dia ada conveyance belt-nya gitu. Ada conveyance belt-nya, 3 sisi potong. Nah, ini perfect binder, ini trimmer 3 sisi. Jalan dia tuh di bawah sana. Oke, nah ini gambaran pekerjaan buku binding work. Oke, sebagai orang yang mengerjakan pracetak ya harus paham dari A sampai Z supaya nanti bisa diimplementasikan. Jangan sampai salah. Ketika salah imposisi maka nanti teman-teman akan fatal ya efeknya. Jadi salah semua bukunya. Ya itu salah sekali. Oke, cut and stick sudah disampaikan. Potong dan tumpuk. Ini bisa dipakai untuk jilid spiral, ring kawas, staples sudut. Nah, jadi cut and stick ini memudahkan teman-teman untuk kalau digital printing bisa memungkinkan seperti ini karena bisa ngeprint filenya beda-beda. Tapi kalau di konvensional ya nggak bisa, teman-teman harus pakai kolator ya. Jadi nggak nyetaknya sama semua nih, nanti pakai kolator. Nah ini mesin kayak gini. Oke, kalau teman-teman pernah lihat mesin kayak gini nih, nah ini mesinnya di collect sendiri nih. Jadi di sini ada katerannya selembar, bukan pakai kateran ya, nggak pakai lipetan, pakai ancuran buku. Nanti dia vakum halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah dia sedot masing-masing, nanti kumpulin ke sini, di ujungnya di collect, binding, baru pasang cover. Nah ini mesin kayak gini nih banyak collector ya. Ini biasa dipakai untuk kalau mesin offset ya, karena kalau di digital nggak perlu collector seperti ini, teman-teman bisa nyetak secara variabel data kan, artinya halaman 1, halaman 2, halaman 3 beda-beda kan. Halaman 1 tuh teman-teman nyetak halaman 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 misalkan gitu. Halaman 2 teman-teman nyetak halaman 2, halaman berapa nih? 9, 16, di bawahnya dia ya, 23, 20, 30, 37, 44 dan seterusnya. Halaman ketiga teman-teman nyetak halaman 3, halaman 10, ya kan, 10, halaman 17, halaman 24, halaman 31, halaman 39, ya, dan seterusnya. 38 dan seterusnya. Jadi digital tuh memungkinkan mencetak berbeda file. Tapi kalau di konvensional teman-teman harus polite. Dan nanti ketika udah saya cetak semua, dipotong jadi, tumpuk deh. Teman-teman menghilangkan proses itu. Menghilangkan proses ini. Ini kalau pakai mesin. Tapi kalau pakai manual, ya pakai orang, ya. Orang, ini nggak ada nih ya, mesin juga yang ditawarin di sini ya. Ternyata mesin kolator. Kalau di Kali Baru ya ternyata nggak pakai mesin, pakai orang aja manual. Karena orangnya di Indonesia banyak orang yang bisa diongkosin atau diupahin untuk pekerjaan finishing. Makanya pekerjaan finishing itu banyak kerjaan handmade ya, kecuali industri. Oke, nah itu di cut and stick. Banyak polanya, silahkan dibaca. Kesimpulannya ini, fiturnya karakter standalone, software design standalone, tapi ada harus teman impose atau tambahin plugin, ya kan. Terus untuk bookletnya manual, step and repeat bisa di control D mungkin bisa, tapi
semuanya ya banyak manualnya ya. Dan teman-teman bayangin kalau bikin majalah ribuan halaman, buku ribuan halaman, bagaimana cari imposisinya agak lebih sulit. Kayak tadi teman-teman lihat saya bikin imposisi untuk kayak tadi ini yang sudah saya tutup tadi ya. Itu cepat banget ya, mudah sekali. Karena software ini emang didesain untuk itu, untuk layout atau desain apapun itu yang sifatnya kebutuhan imposisi. Oke, kita langsung ke latihan aja. Nah, biar teman-teman lebih paham. Silakan sambil dibuka produk preps-nya. Sambil dibuka, saya coba dari yang sederhana ya. Jadi kartu nama yang kemarin teman-teman buat lah. Oke, dibuka produk preps. Udah. Lagi dibuka, Pak. Oke. Dibuka biar nggak ketinggalan. Ada banyak latihan nih sebenarnya, cuman paling nggak kita coba yang kartu nama dulu. Nah, terus selebihnya teman-teman bisa import sendiri ya. Saya akan saya akan anterin teman-teman dasar-dasarnya. Ya paling tidak ini bisa jadi bekal teman-teman ketika nanti teman-teman misalkan kerja di bidang pre-press. Oke. Produk press ini juga memungkinkan untuk packaging ya. Di sini ada menu. Nah, teman-teman mau bikin produk type-nya apa? Packaging atau commercial print. Dengan packaging maka fiturnya akan berubah menjadi fitur packaging. Terus kalau teman-teman ubah menjadi perfect binding, commercial print, maka fiturnya ada binding style. Bedanya kalau di packaging itu tidak ada binding style. Kenapa? Karena packaging tidak akan dijilid ya. Saya belum pernah menemukan kemasan yang dijilid. Nah, untuk itu makanya kemarin saya sampaikan di perkuliahan, saya rasa teman-teman nggak terlalu fokus ke binding, tapi nggak ada salahnya belajar gitu ya. Jilid itu nggak ada salahnya belajar. Tapi kalau misalkan titik berat teman-teman ya lebih ke Streetwise, karena teman-teman di industri kemasan. Tapi kalau mau belajar binding ya nggak apa-apa. Saya kayak halnya teman-teman belajar desain. Desain itu kan teman-teman nggak fokus ke desain. Makanya kemarin ada yang, nah ini kayak tugas, nggak, sudah saya tutup ya. Tugas teman-teman kalian di kelas sebelah ada yang sama nih tugasnya gitu kan. Secara desain sama, namanya beda, desainnya sama. Tapi saya nggak masalahin desainnya sama. Karena apa? Karena teman-teman bukan belajar desain, teman-teman belajar ilmu pre-press-nya. Ya, jadi memang banyak yang lebih tertarik pada desainnya. Karena kan ada mata kuliah desain juga kan di PIC. Oke. Nah, kalau sudah terbuka, kita coba mulai. Mulai dari mengubah preference, ya. Preference. Shortcutnya Ctrl K atau teman-teman klik edit preference. Di sini ada default preference. Yang menjadi titik berat saya adalah ubah preference-nya menjadi unit, ya, unitnya menjadi milimeter. Kalau sebelumnya inci, ubah menjadi milimeter karena kita biasa pakai ukuran milimeter. Kemudian default ini default ya, untuk default. Default working style Streetwise sudah biarin aja, yang lebihnya sama. Paling ubah default bleed limit saya pakainya 2 mili. Kalau teman-teman masih software asli biasanya bleed limitnya masih 3 deh kalau salah. Udah, selebihnya sih sama semua ya. Ya asal teman-teman tahu ini working style ini ya defaultnya Streetwise. Perfect binding defaultnya sebenarnya sih bisa flat work, bisa perfect binding, nggak masalah sih ini sebenarnya. Terus default stock nanti kita bisa, teman-teman saya belum ajarin bagaimana cara ganti stok kertasnya. Biarin aja, yang lain sama aja nggak masalah. Oke.
Oke. Nah, itu aja pertama. Kemudian coba berikutnya adalah bagaimana membuat stok kertas. Stok itu teman bisa lihat di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri. Kolom sebelah kiri itu ada resource. Oke. Klik stok. Klik stok di resource, klik kanan di situ, tambahin add di situ bisa. Klik kanan add. Atau teman-teman bisa pilih resource di bar utama ya, bar paling atas. Terus pilih new stock. Oke. New stock. Silakan kasih nama bebas, misalkan stoknya kita kasih A3 plus digital printing ya. Digital A3 plus, pabriknya bebas ya, gitu ya. Kemudian, nah ini yang penting nih, width sama height, lebar dan panjang. Lebarnya tinggi ya, height tinggi. Lebarnya saya mau A3 plus itu kan umumnya 33 kali 487. Jadi saya mau 487 jadi lebar, jadi landscape bentuknya. Kemudian height-nya tingginya 330 mm ya. Oke, milimeter udah jadi default di situ. Diameter kertas harus diisi 150 gram. 150 GSM. Kemudian caliper ini adalah ketebalan kertas. Saya masukin aja 1 mikron, yang penting nilainya harus ada. Grain ini juga arah serat kertas, teman bisa tambahkan long grain apa short grain. Sebenarnya sih grain ini nggak pengaruh, cuma hanya untuk informasi doang. Kalau ketebalan kertas ini pengaruhnya untuk mengukur creep atau bleed, spine atau punggung buku. Jadi kalau buku fact binding itu kan ada spine-nya ya, ada punggung bukunya. Nah, perfect binding itu bukunya kan ada punggung buku. Nah ini kan punggung buku ini diukur berdasarkan ketebalan kertas. Ketebalan kertas dikali jumlahnya kertas yang ada, maka ketemulah tuh punggung buku itu. Itu yang bisa diukur oleh software. Oke, setelah udah selesai, kita save. This stock name already exists. Oh, udah ada ya. It must given a unique name. Oke. Saya udah pernah bikin. Teman-teman karena belum bikin ya, silakan bikin. Teman-teman bikin save. Oke. Kalau ada yang ketinggalan bilang. Itu masih bisa diikutin semua. Sekarang kita mulai untuk imposisi kartu nama. Ya, pertama-tama kita klik preset size. Ya, preset size ini maksudnya kita menyesuaikan ukuran plat, menyesuaikan ukuran kertas. Kemudian stok kertasnya kita pakai A3 plus, digital A3 plus. Double klik aja di sini. Ya, kertas sudah tersedia di sini. Kemudian kita tambahkan filenya, kartu nama. Ya, file kartu nama. Open. Oke. Pak, maaf tadi saya ketinggalan. Kalau mau masukin file itu dari mana ya, Pak? Pencet yang Ini mana, sorry. Pak? Masukin file, add file di sini. Oke, Pak. Plus add file. Oke. Udah. Kalau sudah teman-teman, masih ada nggak yang file kartu nama yang lainnya? Nggak ada. Oke, udah kartu namanya, teman-teman tinggal klik drag aja masukin ke sebelahnya. Nih, ya. Karena sudah pakai default bleed, maka kartu namanya langsung kebaca ukurannya 90 kali 55. Padahal desainnya adalah 94 kali 59. Ya, 94 kali 59 tuh, 94 kali 59. Langsung dipotong sama dia 2 mili keliling. Ya.
dan dipotong sama dia 2 mili keliling karena default bleednya udah 2 mili. Oke, dia udah otomatis tengah. Kalau nggak teman-teman ada yang nggak di tengah, teman-teman ubah di template page, kemudian reference point-nya dipilih center. Oke, kemudian content page-nya pilih center in template page. Nah, ini untuk mastiin dia di tengah. Karena kalau misalkan saya di sininya saya ubah, misalkan ada yang teman-teman kejadiannya dibikin lower left atau mungkin upper right ya. Jadi itu dia nggak di tengah-tengah posisinya. Center dan template page. Kalau teman-teman mau custom bleed, bisa teman-teman custom di sini use default. Nah, defaultnya kan 2. Teman-teman bisa atur jadi berapa misalkan? 4 misalkan gitu ya. Nah, jadi lebih besar lagi. Tapi dia ngambilnya keluar karena ukuran jadinya mentok di 90 kali 55. Oke. Kemudian saya misalkan masukin atau mau pakai not use symmetrical margin misalkan ya. Saya masukin ini beda-beda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 455 ya. Jauh banget kan? Crop mark-nya ntar segitu. Kalau saya kasih crop mark nih, saya kasih crop mark, sample group, crop mark, ya. Oke, tadi belum saya oke ini. Ya. Jadi jauh dia. Nah, kita pilihnya yang symmetrical aja, use default aja, 2 pilih. Oke. Kemudian centering ya. Sekarang kita udah mulai imposisinya. Jadi ini kalau teman-teman mulai halaman balikannya, teman-teman klik ini nih, klik yang flip. Ada di atas, bar atas, flip. Oke, balik tuh. Balik, balik, balik ya. Ketika saya pindahin balikannya ke bawah, pojok bawah, maka dia juga akan balik juga, pindah juga ke pojok bawah. Jadi dia lebih presisi, teman-teman. Presisi kan? Nggak bakal kemana-mana dia, nggak bakal lari jauh. Tuh. Jadi kalau misalkan udah diginiin, masih lari cetakannya, berarti yang lari mesinnya. Yang nggak presisi mesinnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai impose. Nah, mulai repeat. Caranya step and repeat. Nah, klik aja ini, step and repeat. Oke. Klik step and repeat. Kemudian di sebelah kanan ini ada repeat berapa. Ya. Repeat berapa, kita masukin aja repeat 5 sama 5. Nah, enaknya ini ada preview. Oke. Nah, muat kan di sini. Kalau kita isi 6, muat nggak? Muat atasnya 6. Oh, muat. Berarti pasnya 5. Tuh. Enaknya ada preview. Kalau di Quad Impose nggak ada preview. Tahu-tahu jadi aja. Kalau tahu-tahu salah, ada yang dapetnya 20, ada yang dapetnya 15, misalkan kemarin dikasih. Ya. Karena apa namanya? Kita nggak bisa lihat. Oke. Pak, maaf Pak. Tadi kalau mau sampai bisa ke apa yang buat yang split itu, kan split udah di split ya Pak. Terus yang buat step and repeat itu gimana ya Pak caranya? Oh iya, flip dibalik maksud tadi. Enggak, kan udah dibalik tuh Pak. Nah terus kan tadi masih satu. Nah itu biar jadi banyak, step and repeatnya gimana caranya Pak? Oh, oke. Dibalik sih enggak, tadi saya cuma nunjukin doang ya teman-teman ya. Bukan harus dibalik, cuma nunjukin fitur ngebaliknya, pengen lihat balik belakangannya. Ya, step and repeat, fiturnya tuh ada di sini nih. Diklik sini step and repeat nih. Sebelahnya zoom, ada icon step and repeat. Nah, ini step and repeat. Klik step and repeat. Oke, klik kartu namanya yang mau kita step and repeat. Klik step and repeat. Oke, kartu namanya. Kemudian teman-teman bisa repeat berapa? Repeat ke sampingnya 5, ke atas bawahnya, ke atasnya 5. Gitu.
Untuk memperbesar layar, memperkecil layar, teman-teman cukup scroll aja ya. Zoom in, zoom out-nya scroll. Scroll aja pakai, kalau pakai enaknya sih kalau pakai apa namanya? Mouse. Jadi untuk gede kecilin scroll aja. Oke. Ya kalau ditanyain nggak apa-apa, tanyain aja. Saya juga lupa ngasih tauin tadi kelas yang satu lagi untuk bisa scrolling. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan crop mark. Bagaimana cara menambahkan crop mark? Nah, ini menambahkan crop mark, kita bisa masuk ke mark, di resource, di kolom yang paling kiri. Kayaknya di layar teman-teman kursor saya nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Ya, kita ke resource, ke mark. Ya, di situ ada pilih, ada sampel group, atau teman-teman mau pilih crop mark-nya aja, pilih crop mark. Nah, ini crop mark-nya. Tuh, crop mark-nya. Kalau mau diedit crop mark-nya, bisa edit crop mark. Ya, editnya di sini kayak panjangnya berapa, warnanya seperti apa gitu ya. Terus apa namanya? Untuk color bar, teman-teman bisa tambahin di sampel group juga. Ada color bar di situ, color bar, double klik aja color bar, maka ada color bar di atasnya. Terus kalau teman-teman mau nambahin slack line, di sini slack line, double klik slack line. Nah, ada keterangan signature one, set E, warna proses black, cyan, magenta, yellow ditumpuk di sini. Ada tanggalnya, tanggal sekarang, tanggal 9, tanggal bulan 9, tanggal 29 tahun 2022. Ada juga jamnya, jam 15.02. Sekarang 15.02 kan? Jamnya ini berubah sendiri ketika nanti teman-teman waktunya berubah. Misalkan 15.03, 15.04, dia akan berubah terus. Ya, jadi kapan itu file disimpan itu akan jadi jam terakhir dia. Jadi ini juga menjelaskan siapa shift siapa yang kerja pada saat itu ya. Oke. Nah, ini jadi deh. Ada tanyakan lagi? Kalau udah kan gampang kan ya. Jadi memang software ini apa namanya didesain sedemikian rupa untuk impose. Ya misalkan itu berubah lagi kan 15.03 jamnya berubah. Terus kalau misalkan ini warnanya kayak ini kan crop mark nih, crop mark batas potong ya. Ini kan adanya di sini. Tapi kalau saya tumpuk ke area ini, nah tuh area color bar, maka dia akan ada kayak outline putih di sekitarnya, otomatis seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya crop mark-nya masih tetap terlihat meskipun si crop mark menumpuk sama warna lain. Gitu. Slurring control, CMYK information, ya kan? Lengkap. Slackline juga tadi udah cukup lengkap. Ya, kemudian teman-teman juga saya akan tunjukkan bedanya ada lagi bleed to bleed sama trim to trim. Di kolom sebelah kanan, ya kolom sebelah kanan, ini ada bleed to bleed. Bleed to bleed itu artinya bleed ketemu bleed. Jadi dia ada 2 mili bleed punya kartu nama yang sebelah kanan, ada 2 mili bleed punya kartu nama yang sebelah kiri. Ini bleed to bleed. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini kan ini kartu nama nih. Nah, warnanya kan ini di sini 2 mili dari pinggir batas potongnya. Ya, ini bleed to bleed. Tapi kalau trim to trim seperti ini. Nah, ini trim to trim. Ya, tidak ada jarak. Ya, tidak ada jarak. Jadi cuma satu crop mark aja. Nah, ini yang bisa menyebabkan resiko dia bergeser potongannya ya. Kalau misalnya potongnya bergeser, resiko sekali. Sangat beresiko.
Kalau cuma satu lembar, memotong pakai cutter sih mungkin masih bisa presisi. Tapi kalau teman-teman motong pakai mesin potong atau mungkin pakai kacip gitu atau mungkin pakai alat potong dan ditumpuk kertasnya, ini sangat sangat beresiko. Kalau cetakannya tidak stabil. Stabil pun cetakannya juga sangat beresiko. Tergantung bagaimana teman-teman numpuk kertasnya. Ya, ini blade to blade. Ya, misalkan adalah blade to blade. Ada lagi gutter. Gutter itu teman-teman bisa tentukan berapa jaraknya. Misalkan kemarin kan kita juga sempat bahas kan, jaraknya itu 4, kenapa 4? 2 bit tetangga kanan, 2 bit tetangga kiri. Nah, kalau kita masukin gutternya 6 misalkan gitu. Nah, 6 ini adalah 2 jaraknya ini. Ada lagi istilah lagi distance. Nah, ini berdasarkan jaraknya kartu nama, senternya dari jarak kartu nama. Ya, itu aja sih. Ya, bedanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Pak mau tanya Pak. Ya. Buat tugas yang Bapak kasih itu bleed to bleed ya? Iya, bleed to bleed. No gutter, nggak pakai gutter. Itu gimana? Nggak pakai gutter. Jadi nilainya 22 ya. 4 berarti. Kalau misalkan bleednya kemarin bleednya 3 ya, berarti 6 ya harusnya ya. Iya. 3, 6. Izin nanya Pak, tadi ada yang ketinggalan itu untuk nambahin color bar gimana ya Pak? Untuk apa? Color bar ya. Oh, color bar. Color bar itu adanya di mark, di resource. Resource pojok kiri ada mark. Nah, di situ ada color bar, ada chrome mark, ada slack line. Ini masih saya buka nih. Color bar. Double klik aja color barnya. Kalau teman-teman klik sampel grupnya, double klik sampel grupnya, maka semuanya akan keluar. Color bar, folding mark, crop mark, sama slack line. Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau menurut saya ini software sangat cocok sekali untuk teman-teman imposisi ya. Tapi di samping Preps juga mungkin ada software-software lain kayak Printnek atau yang lain-lain ya, dan yang sifatnya dia fokus untuk impose. Prinsipnya teman-teman penting dapat, prinsipnya dapat bagaimana, apa itu istilah bleed to bleed, apa itu istilah trim to trim ya, apa itu istilah gutter, fungsinya di mana, kemudian section. Oke. Nah, tapi enaknya juga si Preps ini bisa di luar, artinya bisa bisa pakai software lain ya, maksudnya pakai PC lain nggak, masih pasti PC yang terkonek sama server. Nah, saya juga bisa misalkan ya, saya mau kombinasikan kerjaan saya sama job lain, misalkan ya. Nah, ini saya mau bikin kartu nama 10 aja, tapi saya punya kerjaan lain nih. Ya, misalkan saya punya kerjaan katakan A4 biasa lah ya. Misalkan tadi di nah, ini ada brosur ukurannya A4. Nah, saya bisa masukin ke sini. Nah, tuh kita bisa sandingkan di sini ya, tuh brosur A4 kita masukin sini, jadi bisa di sebelahan gitu kan, bersebelahan. Nah, kita bisa hal membalikannya, kita bisa masukin ke balikannya, kita masukin cara masukkan halaman. Kalau misalkan udah jadi layout begini, teman-teman nggak bisa masukin kayak tadi, kayak saya masukin gini, nggak bisa ya. Teman-teman harus buka pages nih, di sini barisan paling atas, sebelahnya press run, assembly, pages. Di pages ini kan ada halaman yang masih kosong nih. Nah, ini dia diisi nih.
Yang sini ya. Bukan yang atas. Yang atas kartu nama. Ya. Nah, ini kartu namanya kosong kan. Browser di sini. Tuh. Kartu nama juga kalau mau diisi lagi bisa ambil kartu nama yang sama tadi. Atau kalau teman punya file balikannya, teman bisa cari file balikannya. Pages, masukin kartu nama tadi ke sini. Ya, press run itu selesai. Nama halaman depan, balikannya ini. Ya, tuh browser absent masuk ke sini sekalian. Ada crop mark-nya, udah ada bleed-nya juga ya. Ya, kebetulan ini. Nah, kalau preview teman-teman nggak usah khawatir ya. Previewnya agak kurang bagus misalkan, ya nggak masalah itu karena resolusinya belum dapat aja. Ntar lama-lama juga dia akan oke previewnya. Karena dia ngebaca link image ya. Supaya teman-teman cepat nih posisi. Karena di posisi software ini kerjanya cukup berat ya. Ini cukup berat. Nah, kalau teman-teman mau dapetin agak banyak halamannya, maka teman-teman bisa nah nih, pakai kertas yang lebih besar. Contohnya ya, saya buat posisi baru ya. Dan saya buat control new kalau mau baru, file new atau control baru. Oke, sekarang kita coba buka yang bikin untuk browser tadi ya, browser yang absent tadi. Nah, ini tadi browsernya apa namanya? Oh, ini ya, absent share color ya. Oke, ini ada 6 halaman, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, banyak kok beda-beda ya. 20, 97, 205. Oke, nggak apa-apa. Ini 21 kali 97, 4, 6 halaman. Oke. Ini kayaknya kalau saddle stitch nggak mungkin ya, karena saddle stitch harus 8. Oke. Berarti paling nggak ini brosur lipat ini kayaknya sih. Brosur lipat 3 nih. Oke. Nggak apa kalau kita bikin brosur bolak-balik aja 6 lembar. Kalau 6 halaman berarti kan jadi 3 lembar ya. 3 lembar A4. 3 lembar A4. Oke. Kita pilih media dulu, preset size, kemudian kita masukin stok kertasnya, kita pakai mesin berapa, misalkan pakai mesin SM72 atau SM ya SM72 lah, biar bisa naik 2 up. Oke. 72 itu kan berarti 7252. Kalau A3 berarti A4 dapatnya 2. Dapatnya 4 ya. Ya. Kalau teman-teman bingung gini aja, 72 buka aja aplikasi yang tadi saya kasih. 72 kali 52. 72 kali 52. Nah, dibagi 4. 21 kali 297. 21 kali 30 lah. Biar gampang. Generate. 72 kali 52, 1 kali 30. Wah, ada yang salah nih. Kalau kayak gini nih, teman-teman buka tutup aja lagi. Jadi buka lagi aplikasi planonya. Nah, udah ngaco gitu. 72 kali 52. 21 kali 33. Kita generate. Nah, dapatnya 4 kan? Berarti dapatnya 4 up. 4 up. Bolak-balik jadi 8 up. Oke. 7252 berarti dapatnya 8 up. 8 pp. Tapi karena saya mau sisipkan kerjaan yang lain, nah nanti rencananya seperti itu, maka saya bikin 4 pp. Oke, kita mulai dari tadi kan sudah ya, preset udah, file udah masuk. Teman-teman pilih ke new product sekarang. New product. Tapi teman-teman nggak punya file ini ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman abaikan aja filenya, paling nggak teman-teman bisa bikin imposisinya. Jadi yang penting imposisinya dulu, file gampang belakangan. New product, kemudian ini sebelah kanannya ada new product.
produknya komersial print, job ID-nya bebas, mau pakai job ID apa, misalkan nama customer silakan diisi, tanggal jam silakan diisi. Ini pilihnya flat work aja, nggak di binding, flat work. Kemudian dipilih di bawahnya large section-nya 4 pp ya. 4 pp itu 4 halaman bolak-balik. Berarti satu lembar ini dapat 4 halaman bolak-balik. Pasti akan lebih kecil. Pasti akan, tadi kan harusnya dapatnya 8 halaman bolak-balik. Tapi saya bikin 4 halaman bolak-balik. Jadi ada separuhnya cuma yang dipakai sama dia. Karena separuhnya lagi saya mau pakai posisi yang lain gitu ya. Karena sudah disediakan dari awal. SM72, 72, 52, 72, 52, 7252 SM72. Oke. Stock size-nya, preset size, medianya. Oke, kemudian ukuran potongnya 1/97 ya, benar. Oke, selesai. Oke, binding style kita bikin perfect binding aja, nggak apa-apa. Perfect bind. Perfect bind, oke. 4 pp. Oke, sama rencana halaman ada 6. Ada 6 halaman. Oh, sorry. Flat work aja, sorry. Nggak usah jadi perfect bind, bisa dengan kita. Flat work aja ya. Flat work 4 pp, 6 halaman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat. Kan ada 2 katern. Section 1 4 pp, section 2 2 pp. Oke, kemudian kita select ini section 1. Section 1 kita bikin folding pattern-nya, pola lipatannya seperti ini. Cari yang ada angka satunya ya, baru kita bisa lihat preview halaman depannya. Select. Section 2-nya kita pilih folding pattern sebelah kanan. Ya, jadi klik yang di kiri dulu, baru klik yang di kanan. Terus folding pattern, hanya cuma satu folding pattern, ini doang. Karena cuma satu lembar, bolak-balik ya, seperti itu. Oke. Dan setelah itu, ketika sudah selesai, kita generate press run. Oh, sorry. There's no folding pattern. Nah, ini udah tadi. Belum kepilih berarti. Ya. Generate press run. Oke. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Teman-teman bisa cetak ini. Ada halaman 1 sama halaman 4. Tinggal tambahin crop mark atau tambahin yang lain-lain. Nah, ini teman-teman juga bisa, misalkan, oh saya mau walk and tumble ya. Nah, seperti ini. Ya, biar dia jadi bisa lebih rapi lagi, tadi di rotate. Ya, folding rotation 90 derajat. Oh, sorry, nggak bisa walk and tumble, walk and turn berarti. Walk and turn. Nah, ini aja kita bisa masih kira-kira lagi. Oke. Nah, ini kemudian yang pattern 2-nya kita bisa edit lagi. Nah, ini dia repeat nih, jadi ada banyak nih ya. Jadi ada banyak. Ini kita ganti aja isinya walk and turn. Ini buang aja, nggak perlu. Oke, jadi ya. Wah, banyak banget sisanya ya. Oke, saya banyak. Bisa tambahin karena lagi misalkan di sini. Satu nama. Tuh. Ya. Oke. Langsung otomatis balikannya ada di sini ya. Balikannya langsung otomatis ada di sini. Karena ini walk and turn. Kita step and repeat lagi. Step and repeat ke bawah. Ke bawahnya berapa nih? Ke bawahnya bisa jadi 6, bisa nggak? Dari bawah. Oh, masih bisa lebih. Masih bisa lebih. Kita isi lagi 8. Nah. Oke, tinggal kita tambahin crop mark.
Mark, crop mark. Oh, ini masih ada kosong, mau nambahin apa lagi misalkan? Tambah lagi filenya postcard mungkin ya. Postcard. Ini postcard nggak muat ya. Muat nih. Oke. Ya. Tinggal kita kasih crop mark. Crop mark. Kalau double sampel group aja semuanya, crop mark, color bar udah ada semua. Itu sudah selesai. Layoutnya sudah selesai. Pattern 1, pattern 2 juga selesai. Teman-teman tinggal tambahkan filenya belum dimasukin ya. Masukin file tinggal ke pages. Nah, ini kan banyak yang kosong nih. Pages tadi absent ini masukin ke sini. Tuh ya. Masuk semua filenya, terus kartu nama yang kosongnya balikannya bisa diisi lagi di sini. Kemudian ini tinggal ngelengkapin aja kayak postcard Anelia ini, masukin lagi page 2-nya ke sini. Oke. Ini karena ada warna Pantone, ya, ada keterangan di sini warnanya nih. Ada warna Pantone, ini juga ada warna khusus Epson Blue. Maka teman-teman juga akan temukan nanti di slackline-nya ada warna Pantone. Ini juga belum saya kasih sampel grup. Coba ada nggak nih? Nggak ada ini. Tuh. Ada keterangan cuma tertumpuk-tumpuk sama tulisan, jadi nggak kelihatan. Nah, ini. Nah, ini filenya. Dimasukkan filenya. Tuh, dimasuk filenya. Ini juga balikan ke postcard juga udah ada. Browser Epson juga udah masuk. Ya, karena solusinya agak pecah, teman-teman tunggu aja berapa detik. Tergantung kemampuan dari komputer teman-teman. Nah, baru ntar dia lebih tajam lagi. Halaman 5 ketemu halaman 6. Kemudian dia tambahin kartu nama samping-sampingnya, tambahin postcard juga. Ini juga nih yang pattern depannya bikin 4/4 tapi dibikin walk and turn. Oke, ini sebenarnya bukan tugas ya, ini bukan tugas, cuma ini untuk latihan aja. Jadi teman-teman kalau mau coba, mau lebih advance latihannya, ya coba bikin yang kayak begini nih, yang agak rumit, campur-campur ya, di mix. Oke. Ya, silakan yang tanyakan di sini. Yang ditanyakan. Ya teman-teman, kalau mau belajar, di sini ada tutorialnya juga. Jadi teman bisa belajar di luar kelas. Ya, di sini ada tutorialnya di menu help. Ya, di menu help ada preps demonstration. Oke. Di preps demonstration itu teman tinggal klik aja apa yang teman-teman pengen tunjukin, misalkan adding media and stock. Nah, misalkan ini. Gimana sih cara menambahkan media dan stok? Bisa digeser kecilnya dikit nih, biar agak luas. Nah, seperti ini. Media. Nah, ini ntar ada animasinya. Di gambarannya pakai Mac.
caranya nambahin media gimana. Di kanan add. Nah, ada video guidance-nya untuk paragraf ini. Bisa teman-teman akses via link yang ada di help, menu help. Ya, saya rasa ini cukup membantu ya. Jadi saya nggak bisa memaksakan teman-teman harus benar-benar bisa menguasai. Paling nggak kemarin udah ada yang bisa teman-teman lakukan. Nanti tinggal teman-teman kembangkan lagi ya, karena minatnya kan beda-beda ya. Ada yang mungkin senangnya di pre-press, ada yang mungkin senangnya di post-press, ada senangnya di press gitu ya. Silakan kembangkan minat teman-teman di grafika ini ya, baik di PCK ataupun apapun itu program studinya. Yang penting grafika itu cabangnya banyak teman-teman. Jadi teman bisa fokusnya di mana gitu ya, senangnya di mana gitu kan. Karena mata kuliah di grafika itu ya nggak cuma misalkan digital printing doang gitu kan ya. Digital printing juga cabangnya banyak gitu kan. Atau nggak cuma cetak offset doang gitu kan. Iya, mata kuliahnya banyak gitu. Tapi yang teman-teman kerjakan di industri ya, teman-teman fokus ke satu doang. Misalnya teman-teman fokusnya ke digital printing atau fokusnya ke cetak offset. Cuman hebatnya teman-teman, kelebihannya adalah teman-teman menguasai dari A sampai Z-nya. Artinya dari mulai desainnya, dari apa aja sih yang harus diperhatikan ketika desain untuk kerjaan cetak atau digital atau flexo atau rotografur yang bisa dicetak sama yang nggak bisa dicetak. Oke, jadi itu menjadi nilai tambah dari teman-teman. Kalau teman-teman menguasai kayak gini, misalkan nanti sudah apa namanya, ya katakanlah masuk masih jadi operator atau jadi karyawan biasa gitu. Tapi jadi satu nilai tambah ketika teman-teman, wah teman-teman orang cetak nih, tapi bisa di prepress bisa ngerjain imposisi gitu kan. Kamu bisa gitu. Jadi ya pas saya udah bilang gini, jadi ternyata kalau bisa bilang teman-teman akan dikasih kerjaan yang mungkin katakanlah lebih gitu aja. Tapi jangan bosan untuk menunjukkan satu keahlian teman-teman gitu, nanti menjadi nilai tambah juga dan ke depan juga akan menjadi apa namanya referensi ketika nanti ada mungkin dia butuh manajer atau butuh supervisor atau apa gitu. Jadi nggak bisa langsung teman-teman masuk lulus TGP langsung jadi supervisor. Itu agak sulit sih ya, karena butuh ada experience. Dan experience itu butuh dibuktikan, bukan cuma diceritakan. Dan saya pernah apa jalan pakai Kodak Preps gitu kan. Tapi kan nggak cuma kita ngomong doang, oh saya pernah pakai Kodak Preps. Oh saya pernah jalan mesin offset SM72. Kan nggak cuma dari mulut doang gitu kan. Nah itu harus dibuktikan. Ketika orang udah lihat, wah bisa nih anak gitu kan ya. Udah, baru ntar teman-teman dunia kerja baru dikasih tanggung jawab yang lebih. Dan paling teman-teman perlu belajarnya adalah bagaimana soft skill-nya, bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin, bagaimana memegang suatu apa namanya koordinasi dengan tim gitu ya, bagaimana kerjasama dengan tim, bagaimana jadi orang yang tidak membosankan atau menjengkelkan tim regunya gitu ya. Jadi itu yang teman-teman perlu pelajari gitu, soft skill itu perlu pelajari. Seperti itu apa namanya, mungkin teman-teman bisa dapatkan di kampus kalau teman-teman aktif di organisasi. Makanya menurut saya saran saya ya, aktiflah di organisasi teman-teman, jangan cuma di kelas doang, jangan cuma kuliah doang ya. Aktif di organisasi, aktif di BEM, aktif di MPM, aktif di kemahasiswaan, aktif di apapun itu, apa PEK ya, atau radio Poltek apa sih namanya, atau di Gema ya. Itu aktif aja, di HMGP apalagi harus aktif ya. Jangan sampai teman-teman pasif gitu, karena kalau misalnya teman-teman aktif, punya pengalaman bagaimana berinteraksi sama orang lain, punya pengalaman bagaimana berkoordinasi, berorganisasi, nanti itu menjadi satu nilai tambah dan menjadi satu simulasi bagaimana nanti ketika teman-teman bekerja secara tim juga di dunia grafika. Karena kerja di grafika itu bukan kerja yang individu, pasti kerjanya teamwork. Dan saling berhubungan antara pre-press, press, dan post-press. Antara pracetak, cetak, dan pasca cetak, delivery,
purchasing, marketing, terus sales, ya semua berhubungan. Direksi semua berhubungan. Bagaimana kita komunikasi sama direksi, bagaimana kita komunikasi sama sales itu beda caranya, gitu ya. Dan itu yang teman-teman harus pelajari di di kampus. Dan memang nggak ada kelasnya itu, nggak ada kelasnya kecuali kalau teman-teman aktif di organisasi. Oke, itu sih mungkin teman-teman yang bisa saya sajikan pada hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang ingin kita diskusikan? Sebenarnya cukup, Pak. Oke. Baik, kalau dari teman-teman udah mewakili cukup. Ya, tidak ada tugas untuk hari ini ya. Jadi teman-teman latihan aja. Kalau misalnya tadi mau memperdalam, silahkan dicoba-coba ya. Kalau teman-teman pengen matangin lagi, silahkan dilatih di rumah. Ada video tutorialan juga tadi. Nanti tinggal aplikasinya. Dan memang ya saya nggak fokus di sini karena masih banyak pembahasan lain. Ya. Kan depan kita bahasannya variabel data print, PDP. Kalau bisa kita offline nanti saya kabarin lagi gimana koordinasinya. Atau mungkin nanti kita coba persiapan dulu apa itu PDP, apa yang harus teman-teman persiapkan. Ya saran saya, pesan saya siapkan untuk mata kuliah pembelajaran PDP ini software InDesign ya. Jadi ntar teman-teman pekan depan laptopnya sudah diinstal InDesign. Kalau yang udah ada ya pakai InDesign yang udah ada, nggak apa-apa. Terus sama Excel untuk database-nya. Ya, kita akan bikin sebuah database. Terus desainnya masih desain yang kemarin, nggak apa-apa, desain kartu nama yang kemarin. Atau nanti saya akan buatkan sebuah desain ya teman-teman, latihan untuk membuat variabel data frame. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk hari ini. Selalu sehat teman-teman, sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.